Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada perlu apa, Mbak, ke sini? Saya ingin berkonseling, Kak. Baik. Sebelumnya pernah melakukan konseling atau tidak? Tidak. Baik, sebelum kita melakukan konseling, saya akan memberikan beberapa penjelasan seperti halnya pengertiannya konseling dan beberapa aspeknya. Nah, konseling di sini itu adalah pemberian bantuan kepada individual secara sistematis atau pemberian bantuan dari konselor kepada klien untuk mengentaskan masalah yang si klien punya. Nah, kemudian di dalam konselor ini atau di dalam konseling ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek kemandirian, aspek kesukarelaan, aspek kemandirian, aspek kekinian, dan masih ada beberapa. Nah, yang pertama yaitu adalah aspek kerahasiaan, di mana ketika Mbak berkonseling kepada konselor, data-data yang Mbak punya, kemudian masalah yang Mbak punya itu pasti kita akan simpan sendiri. Jadi hanya Mbak dan konselor yang tahu. Jadi hanya Mbak sama saya nih kalau Mbak cerita sama saya. Nah, kemudian dari masalah-masalahnya, jadi cuma kita berdua nih yang tahu. Yang lainnya itu nggak ada. Jadi nggak boleh nih saya ngebuka masalah-masalahnya. Jadi aman ya Mbak, ketika Mbak itu cerita ke saya atau kalau sering sama saya. Nah, yang kedua ada aspek kesukarelaan, di mana Mbak datang ke sini itu dengan kemauan Mbak sendiri, tidak ada paksaan dari orang ketiga, entah itu dari orang tua atau kerabat yang dekat dengan Mbak. Ke sini dengan kesukarelaan atau ada? Iya, saya atas kemauan sendiri. Alhamdulillah ya berarti kalau seperti itu. Kemudian ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini di mana seorang konselor, itu berarti saya, bisa atau harus dapat memandirikan si kliennya, itu berarti Mbak dalam mengatasi masalah yang Mbak punya. Nah, yang selanjutnya itu adalah asas kekinian, di mana asas kekinian ini yang kita bahas masa yang sekarang yang berkaitan dengan masalah ya. Sampai sini paham ya Mbak? Nah, sekarang saya ingin bertanya Mbak, masalah yang Mbak punya apa ya Mbak? Saya ingin bertanya, saya mempunyai masalah dalam belajar saat pandemi sekarang ini ya Kak. Saya kurang memahami materi yang diberikan dosen melalui media daring. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa paham apa yang dosen berikan? Sebelumnya saya ingin bertanya Mbak, kan masalahnya dalam pembelajaran ya Mbak ya. Kegiatan Mbak saat ini tuh selain berarti mahasiswa ya tadi? Iya. Selain Mbak kuliah itu apa? Saya sambil mengajar. Sambil mengajar. Dalam kesulitan Mbak ini, Mbak itu ada sangkut pautnya sama kerjaan atau tidak? Tidak. Berarti real dari pembelajaran ya. Oke. Tadi kesulitannya yaitu adalah Mbak kesulitan saat memahami materi yang dosen berikan melalui daring. Kalau menurut saya Mbak ya, jadi ketika dosen memberikan, jika Mbak kurang paham, pernah nggak Mbak itu menanyakan ke teman terdekat atau dosen langsung? Pernah. Nah, tapi tetap tidak terdekat gitu. Menanyakannya via sosmed juga, iya, paling lewat WhatsApp gitu. Nah, karena dalam masalah pandemi seperti ini, jadi menurut saya dan beberapa aspek yang ada dalam BK,
Jadi Mbak itu kalau misalkan kesulitan dalam belajar, berarti Mbak itu kan ada beberapa sistem ya Mbak ya, belajar itu. Mbak itu termasuknya ke sistem yang mana? Jadi dalam BK itu, dalam sistem belajar itu ada yang orang itu cepat menangkap ketika satu kali membaca, ada yang cepat dalam memahami dengan cara membaca, ada yang cara mendengar, dan ada yang cara melihat, atau bisa juga membaca ya, memahami. Nah, Mbak ini biasanya lebih pahamnya gimana? Mendengar atau membaca? Membaca. Nah, kalau seperti itu berarti ketika memang Mbak ini tidak memahami keterangan yang dosen berikan kepada Mbak, berarti Mbak membaca. Baca pertama, kemudian setelah itu setelah membaca, satu kali membaca tidak paham, membaca lagi terus 2 kali sampai ke 3 kali. Kalau tidak terus sampai terus menerus membaca belum paham, setidaknya Mbak mencari satu orang yang Mbak misalkan si orang tersebut itu memahami dengan materi tersebut. Misalkan Mbak yang tidak paham materi apa. Nah, kemudian Mbak cari nih, misalkan di kelas, dari kelasnya misalkan biasanya kan orang itu terkadang penjelasan dari dosen itu tidak paham, tapi ketika diterangkan oleh teman atau kerabat, dia lebih memahami kayak gitu. Nah, Mbak itu di situ, oh saya nggak paham di bab ini. Pertama kan otomatis menanyakan kepada dosen. Ketika sama dosen itu tetap nggak paham, nah Mbak sebaiknya menanyakan kepada kerabat. Nah, jika misalkan dari teman belum cukup juga, berarti Mbak membaca. Tadi kan Mbak lebih pahamnya kebaca, berarti membaca terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah membaca, Mbak silahkan baru menanyakan kepada teman bahwa seperti ini nih. Ketika misalkan materinya misalkan harus harus menggunakan praktek, berarti Mbak harus menanyakan kepada dosen atau Mbak mencari dari sumber-sumber yang terpercaya. Misalkan seperti ilmu biologi misalnya, biasanya kan biologi itu kebanyakannya praktek. Nah, Mbak di situ silahkan untuk lebih memahami bagaimana, berarti Mbak itu menanyakan contoh dari praktek. Biasanya kan orang itu identik lebih paham kepada praktek dan contoh, ya. Nah, mungkin menurut saya sampai situ ya. Bagaimana? Ya, insya Allah sudah paham penjelasan yang saya berikan. Baik, terima kasih ya Kak sudah membantu saya mencari solusinya. Mudah-mudahan berikutnya saya lebih paham apa yang dosen berikan. Baik, semoga ya yang saya telah tadi utarakan Mbak bisa merealisasikan. Jika Mbak masih belum nyaman atau masih kurang dengan penjelasan yang saya jelaskan hari ini, Mbak bisa balik lagi kepada saya. Iya, baik, oke. Terima kasih Kak. Selamat siang.